Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malia Astren dari Fakultas IPA 3, ingin membahas tentang mengangkat persatuan dan kesatuan terhadap wabah COVID-19. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada 11 Maret. Hingga 28 Maret lebih dan dari 620.000 kasus COVID-19 telah dilaporkan di lebih dari 190 negara dan teritori, mengakibatkan lebih dari 28.800 kematian dan 137.000 kesembuhan. Virus SARS-CoV-2 diduga menyebar di antara orang-orang, terutama melalui percikan pernafasan yang dihasilkan selama batuk. Percikan ini juga dapat dihasilkan dari bersin dan pernafasan normal. Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda dan terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Penyakit COVID-19 paling menular saat orang yang menderitanya memiliki gejala. Meskipun penyebaran mungkin saja sebelum gejala muncul, periode waktu antara paparan virus dan munculnya gejala biasanya sekitar 5 hari. Tetapi dapat berkisar dari 2 hingga 14 hari. Gejala umum diantara demam, batuk, sesak napas. Maka dari itu kita harus memotivasi orang-orang yang terkena virus COVID-19 jangan seperti berita yang ada di sini. Untuk contohnya, saya mendapatkan berita tersebut dari Viva News. Bikin miris, pemakaman jenazah korban virus corona ditolak di Depok. Penolakan pemakaman jenazah korban virus corona COVID-19 kembali terjadi. Kali ini di kawasan Sawangan, Kota Depok, Provinsi di Jawa Barat. Senin 30 Maret 2020, alasannya warga sempat khawatir dengan pemakaman pasien corona. Virus tersebut menyebar ke wilayah mereka. Namun, Nasam Haja, salah seorang ketua RW setempat, menuturkan, selain khawatir, pihaknya menilai tepat pemakaman umum atau TPU ada di masing-masing wilayah dan yang dimakamkan hari ini di TPU Bedahan bukan warga sekitar. Ini ada jenazah corona, kan warga jadi takut. Entah kalau masalah mahkamah dari dulu kita mah nggak pernah nolak karena kan pemakaman umum. Nah kan masing-masing kecamatan punya pemakaman umum ini. Kenapa orang Cimanggis dimakamkan di sini? Kata seorang warga yang bernama Nasam. Selain itu, menyayangkan tidak adanya koordinasi dari pihak terkait atas pemilihan tempat pemakaman di TPU Bedahan. Nggak ada sama sekali, katanya. Nasam tak menampik salah satu alasan warganya protes adalah karena mereka khawatir dengan virus corona. Lebih lanjut, Nasam mengaku bukan kali ini saja jenazah korban corona dimakamkan di TPU tersebut. Disinyalir pula petugas melakukan secara sembunyi. Setelah berdialog dengan sejumlah petugas dan pejabat pemerintah Kota Depok, warga pun akhirnya membolehkan jenazah untuk dimakamkan di tempat itu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Depok ikut hadir dalam musyawarah itu, mengatakan lokasi pemakaman ini telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Depok. Ya, seperti yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Depok bahwa pemakaman ini khususkan untuk korban COVID-19. Katanya hari ini lanjut sidik ada 6 jenazah yang harus dikuburkan. Nah, kami baru bertemu warga tadi, mereka belum bisa menerima kondisi. Akhirnya kami mendiagsikan dan alhamdulillah warga menerima jenazah dikuburkan di sini. Nah, ini akan kami bahas dengan pimpinan dinas terkait akan melakukan sosialisasi. Saya pikir ini menjadi suatu kasus saja. Artinya di tempat lain juga akan terjadi hal yang sama. Ketika disinggung apa alasannya memilih TPU tersebut sebagai lokasi pemakaman untuk korban COVID-19, sidik memilih bungkam. Seharusnya KIR tidak boleh menolak jenazah yang sudah meninggal untuk dimakamkan karena tidak ada paparan sedikit pun di jenazah tersebut yang terkena
virus corona. Karena sebelum mereka dikubur, dia itu udah dikasih plastik di petinya agar tidak keluar cairan-cairan tersebut, jadi gak ada masalah apa-apa. Dan ini ada contohnya di saya kasih ini sebelah. Saat daerah-daerah lain menolak, desa di Banyumas ini justru ikhlas terima jenazah pasien corona. Salah satu desa di Banyumas menerima jenazah pasien virus corona dari berbagai daerah yang mengalami penolakan warga. Wabah virus corona hingga kini masih menjadi perhatian bagi pemerintah. Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia per tanggal 2 bulan 3 2020 terdapat 1.667 kasus positif corona dengan pasien meninggal 157 dan sembuh 103 orang. Beberapa waktu lalu beredar di sosial media video warga Kabupaten Banyumas menolak jenazah virus corona untuk dimakamkan di daerahnya. Menanggapi hal tersebut, Bupati Banyumas Ahmad Hussein lantas turun tangan untuk membongkar jenazah yang telah dikuburkan. Saya sebetulnya hanya ingin menunjukkan bahwa jenazah positif corona setelah meninggal itu tidak berbahaya, kata Hussein melalui pesan singkatnya pada tanggal 1 bulan 4 2020. Hussein lantas mengatakan akan diadakan sosialisasi kepada masyarakat jika jenazah pasien virus corona tidak akan berbahaya. Dalam waktu dekat akan kami sosialisasi terus menerus supaya masyarakat tahu persis bahwa tidak ada masalah, tidak bahaya, karena begitu virus itu ada di tubuh jenazah di dalam tanah, itu virus langsung mati, tidak akan kemana-mana. Dalam waktu dekat akan kami sosialisasi lagi terus-menerus supaya masyarakat tahu persis bahwa itu tidak ada masalah, tidak bahaya. Kalau dirinya ingin meyakinkan bahwa pasien corona yang meninggal tidak akan berbahaya dengan menularkan virus di warga sekitar. Nah, maka dari itu kita harus sering-sering mendengarkan berita bahwa yang sudah meninggal itu tidak akan terpaparkan lagi virusnya, tidak akan tertular maksudnya, karena kan sudah dipastikan juga. Terus kita harus tetap stay home di rumah apabila terpapar virus corona. Kita harus juga rajin-rajin cuci tangan. Kalau keluar itu kalau misalnya lagi keperluan penting aja, terus juga kalau keluar juga harus pakai masker agar tidak tertular gitu. Kalau misalnya ada yang batuk atau bersin, dan juga tahu aturan kalau ada yang batuk pakai masker, jangan dipapar-paparin gitu lah pokoknya. Terus kalau misalnya kita harus pegang sesuatu, harus sering tangan. Terus kita harus banyak minum dan minum vitamin agar tetap daya tahan tubuh kita terus tidak down. Sekian bahasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.